Baik, terima kasih Bapak Wadir 2 Pasca Sarjana UNESA, Bapak Kaprodi S2 Pendidikan Geografi UNESA, Bapak Dr. Nugroho, kemudian pemateri Bapak Eko dan Pak Andi Hidayat. Terima kasih kepada peserta yang telah menyimak materi kegiatan webinar ini. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang merancang pembelajaran penginderaan jauh di era pandemi COVID-19 ini. Terus terang ketika saya ditawari materi ini juga agak kesulitan ya, karena sejak 2006 saya tidak banyak bersinggungan dengan PJ. Setelah saya lulus S2 penginderaan jauh di ITS, saya lebih banyak berkecimpung di S2, S3 teknologi pendidikan, sehingga pada kesempatan hari ini saya juga akan menyampaikan lebih banyak bagaimana menyampaikan model-model pembelajaran penginderaan jauh secara daring yang lebih efektif. Itu yang akan saya sampaikan pada hari ini, seperti itu. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan bagaimana sih kondisi pembelajaran pendidikan jauh di berbagai macam penjuru dunia. Kalau kita lihat ada beberapa negara di Turki, Jerman, Polandia, Inggris, Korsel. Ini ada negara-negara yang mewakili berbagai macam benua kecuali Afrika. Ini tampaknya daya tarik pendidikan jauh itu sangat tinggi sekali. Kalau kita lihat di diagram yang pertama, yang tidak menarik sedikit sekali di seluruh penjuru dunia, di seluruh penjuru benua. Motivasinya juga demikian, sangat tinggi. Di Turki paling tinggi di sini. Turki sangat tinggi. Justru di Amerika Serikat ini motivasinya mulai merendah. Di negara-negara Eropa dan Asia, di Korsel, di wakil Korsel, ini sangat tinggi. Namun di grafik yang ketiga ini cukup menarik. Ternyata semua negara, hampir semua negara ini mengalami kesulitan dalam pembelajaran penginderaan jauh. Jadi daya tarik penginderaan jauh itu tinggi, motivasi untuk belajar tinggi rata-rata, tetapi kesulitan di dalam mempelajari penginderaan jauh. Ini fakta yang disampaikan oleh Naumann et al. 2019. Ini fakta. Nah, sementara di Jerman, Polandia, atau negara-negara Eropa itu menjadikan citra satelit sebagai materi yang banyak digunakan di SMA, terutama di negara-negara Eropa. Di Turki, Korea Selatan, AS kurang dari 50% bekerja dengan citra satelit. 70% siswa menjawab citra satelit itu menarik dan motivasi belajar itu sangat penting untuk menentu pembelajaran itu penginderaan jauh itu efektif atau tidak. Jadi sangat ditentukan oleh motivasi. Hampir di semua negara menunjukkan besarnya minat ya terhadap penginderaan jauh. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi Indonesia? Apakah motivasinya tinggi, siswa belajar, daya tariknya tinggi, atau bagaimana? Ini yang saya kira Pak Andi yang lebih banyak tahu. Tetapi ketika saya mewawancarai calon mahasiswa baru geografi, ketika saya tanya tentang penginderaan jauh, rata-rata belum banyak yang bisa menjawab dengan baik apa itu penginderaan jauh. Ini tantangan bagi kita semua untuk menjadikan pembelajaran penginderaan jauh itu menarik dan lebih mudah. Karena tadi tidak hanya menarik tetapi juga lebih mudah. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Karena rata-rata di dunia itu pembelajaran penginderaan jauh ternyata masih dirasakan sulit untuk kalangan sekolah menengah. Nah, saya promosi juga mewakili Pak Kaprodi di S2 ini, S2 Pendidikan Geografi, itu ada 10 dosen, 5 dosen itu punya latar belakang pendidikan jauh. Saya, Pak Eko, kemudian Bu Aida, Bu Musayana, Pak Ketut Prasetyo. Jadi 50% dosen di S2 Pendidikan Geografi itu mempunyai latar belakang pendidikan akademik penginderaan jauh. Sehingga saya kira kalau ini dikaitkan dengan Merdeka Belajar, di mana Merdeka Belajar itu setiap prodi harus punya ciri khas yang ditawarkan oleh calon peserta didiknya, maka
penginderaan jauh ini bisa menjadi ciri khas pembelajaran bagi S2 pendidikan geografi. Jadi guru punya ciri khas senjata pamungkas, yaitu bagaimana pembelajaran penginderaan jauh itu. Nah, saya kira itu yang bisa menjadi ciri khas S2 pendidikan geografi apabila dikelola dengan baik, karena sumber daya manusianya sebenarnya cukup. Gitu ya. Nah itu Bapak Ibu kondisi penginderaan jauh di dunia dan di Indonesia, saya kira penuh dengan tantangan. Nah, bagaimana dengan pengetahuan penginderaan jauh itu sendiri? Nah, kalau kita lihat, kalau ini adalah Bloom, dimensi pengetahuan Bloom, ada C1 sampai C6, kemudian dimensi pengetahuan, ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, karakter materi penginderaan jauh itu adalah prosedural. Prosedural, jadi teknik. Oleh karena itu sangat ditentukan kemampuan untuk melakukan praktik. Penginderaan jauh tanpa praktik saya kira sulit dilakukan. Seperti saya katakan tadi, saya sejak 2006 itu tidak banyak berinteraksi dengan penginderaan jauh secara teknis ya, sehingga saya kurang begitu banyak menguasai lagi teknik-teknik penginderaan jauh yang terbaru. Saya kira Pak Eko yang lebih banyak itu, dan saya lebih banyak berinteraksi dengan model-model pembelajaran. Oleh karena itu pentingnya praktikum itu harus dilakukan apabila ingin menguasai materi penginderaan jauh. Tidak bisa tidak. Namun tidak semua harus diakhiri dengan praktik ya, materi penginderaan jauh. Tergantung dari karakteristik pembelajaran, tergantung dari strategi penyampaian dan hasil belajar. Itu menurut Regrut ya, tahun 2009. Nah, konsep, kalau misalkan materinya tentang konsep PJ, maka kita bisa menggunakan model atau metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Kalau materi tentang pemahaman, interpretasi PJ, maka metode pembelajarannya bisa berupa tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan berlatih. Apabila materinya berupa aplikasi PJ untuk penggunaan lahan dan lain sebagainya, maka bisa digunakan metode pembelajaran diskusi, tutorial, latihan, kunjungan lapangan, dan proyek. Nah, dan lain sebagainya. Nah, apabila materinya berupa praktik PJ, yaitu menafsirkan foto udara atau citra secara visual, menggambarkan batas penggunaan lahan, membuat peta penggunaan lahan, praktikum dalam survei lapangan, maka mau tidak mau, metode yang paling cocok untuk kegiatan praktik ini adalah tadi, dengan melakukan aplikasi langsung di lapangan. Dengan praktik di lapangan. Menurut Regrut ada, ini berbeda dengan Bloom ya, menurut Regrut ada 4 ranah kognitif yang bisa kita lakukan. Untuk PJ, itu yang penting adalah hubungan pemahaman. Jadi yang pertama, sebelum praktik, siswa harus mengerti hubungan pemahaman tentang materi-materi PJ. Setelah mereka mempunyai hubungan pemahaman, maka mereka bisa melakukan apply skill. Mereka bisa melakukan penerapan keterampilan PJ. Karena itulah tujuan akhir dari PJ itu adalah siswa bisa menerapkan keterampilan. Nah, ini contoh bagaimana menerapkan materi PJ dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi diawali dengan langkah pertama orientasi siswa pada masalah, kemudian yang kedua mengorganisasikan siswa dalam masalah, buat kelompok, kemudian membimbing pembelajaran secara berkelompok, kemudian siswa melakukan penyelesaian secara individual maupun kelompok. Kemudian langkah keempat, siswa mengembangkan penyajian hasil karya, dan kelima adalah evaluasi. Ini langkah-langkah pembelajaran PJ dengan model PBL. Ini saya lakukan di tahun 2013 ya, sudah lama sekali ketika saya disertasi. Namun Bapak Ibu, pembelajaran seperti ini sekarang tidak boleh karena kondisi COVID-19. Nah, kondisi COVID-19 menuntut kita melakukan social distancing, bahkan physical distancing, sehingga kita harus melakukan distance learning, pembelajaran yang berjarak atau pembelajaran yang harus dibatasi. Dengan demikian, maka kita harus melakukan merubah model pembelajaran dengan model learning maupun video conference. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita melakukan video conference.
Namun kenyataannya model pembelajaran e-learning banyak sekali ya, ini fakta yang saya alami di anak saya ya. Ini 79% atau 80% anak mengatakan proses pembelajaran jarak jauh itu tanpa interaksi guru. Jadi kebanyakan pembelajaran kenyataannya, pembelajaran daring itu banyak sekali hanya berupa guru memberikan tugas. Bentuk interaksi berupa chatting atau WA secara singkat gitu saja, dan tatap muka berupa online, Zoom meeting itu hanya sekitar 20%, kecil sekali ya. Jadi kebanyakan menggunakan WhatsApp, kemudian berupa penyampaian tugas. Nah, Bapak Ibu, ruang pembelajaran itu ada 4, Bapak Ibu. Ada sinkronus, jadi ruang belajar 1 dan 2. 1 dan 2 ini adalah sinkronus, jadi waktunya sama. Ada asinkronus, 3 dan 4. Kalau ruang belajar pertama ini, asinkronus, tatap muka secara langsung seperti yang dilakukan tadi sebelum COVID, tatap muka seperti biasa. Yang kedua, sinkronus dengan berbagai macam media. Jadi waktunya sama dengan berbagai macam media. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita melakukan Zoom meeting atau webinar sekarang ini merupakan bentuk dari ruang belajar yang kedua, tatap muka maya. Dan ini yang sekarang banyak sekali terjadi. Webinar-webinar itu ya, itu merupakan bentuk synchronous learning. Kemudian ruang belajar yang ketiga adalah asinkronus atau waktunya tidak sama. Ada self-directed asynchronous learning, jadi pembelajaran secara mandiri. Kemudian ada kolaboratif, ruang belajar yang keempat asinkronus secara kolaboratif, secara kerjasama. Nah, menyadari bahwa tatap muka ruang belajar 1 tidak mungkin, maka yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah melaksanakan pembelajaran dengan ruang belajar 2 sinkronus dan ruang belajar 3 dan 4 asinkronus secara sendiri maupun asinkronus secara kolaboratif. Namun Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan pertama kali untuk mengajar itu, maka yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pembelajaran di ruang belajar 3. Jadi tidak memberikan materi, tetapi memberikan masalah, memberikan LKPD atau menyajikan segala sesuatu pada ruang belajar ketiga secara asinkronus. Setelah itu mereka berdiskusi secara berkelompok asinkronus di ruang belajar 4. Yang ketiga, yang terakhir, kita melakukan meeting, kita melakukan pertemuan secara sinkronus untuk mengevaluasi kemampuan mereka di ruang belajar 2. Jadi ruang belajar 3 itu yang pertama, ruang belajar yang keempat itu yang kedua, dan yang terakhir itu ruang belajar justru yang kedua. Jadi sinkronusnya di terakhir, karena ruang belajar yang pertama ini sudah tidak mungkin. Jadi yang terakhir itu di ruang belajar yang ketiga. Untuk kita ceramah itu cukup di ruang belajar yang ketiga dan tidak perlu banyak, cukup 10-15 menit. Nah, ini Bapak Ibu cara menyampaikan materinya. Yang pertama, pilih materi konten. Kemudian bisa buat konten sendiri. Pak Andi Hidayat, Pak Eko itu sangat banyak sekali konten yang mereka beliau buat ini. Berbagai macam channel. Saya kemarin lihat di WordPress-nya Pak Andi luar biasa banyak. Pak Eko juga banyak. Jadi kita bisa memilih atau membuat konten. Gunakan prinsip memulung. Mengumpulkan, memilah, dan memilih, sajikan kepada siswa. Sajikan konten tersebut yang kita pilih, sajikan kepada siswa di ruang ketiga. Mereka belajar sendiri. Dan jangan biarkan, di sini ada Queen and Ratu dan Raja. Jangan biarkan Queen ini berjalan sendirian. Jangan biarkan konten itu disajikan, tapi harus diasuh. Harus diasuh dengan aktivitas, yaitu diskusi berkelompok. Setelah mereka berdiskusi kelompok, tunjukkan, buktikan elaborasi di ruang 2 dengan kita bertemu bersama. Tidak perlu lama-lama, cukup kita buktikan apakah mereka benar-benar mengerjakan itu secara sendiri atau tidak. Nah, itu sebenarnya. Jadi, ini cara kerjanya di ruang belajar 3, 4, dan ruang belajar 2. Cara belajar asinkronus dan sinkronus. Bapak Ibu, inilah modifikasi langkah-langkah PBL dari yang awal tradisional tadi, tapi menjadi daring. Yang pertama adalah kita lihat, ini sama ya, yang pertama orientasi, kemudian mengorganisasi dalam belajar, penyelidikan individual dan kelompok, ini langkah-langkah PBL.
Nah, ini bagaimana caranya, ada di sini Bapak Ibu, karena waktunya terbatas. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana medianya, bisa dilihat di sini. Kalau tahapan yang pertama, di ruang belajar 3, yaitu dengan mengetengahkan materi kunci-kunci interpretasi dan objek bentang alam budaya misalkan, bisa dengan PPT, dengan teks, gambar, dokumen, melalui WA, atau melalui learning management system lain. Yang paling sederhana itu adalah Google Classroom. Kemudian membagi siswa ke dalam kelompok, siswa bekerja secara berkelompok. Nah, ini di ruang belajar 4 tadi, bisa menggunakan diskusi forum, chat, kolaboratif, dokumen, dan lain sebagainya. Dan yang keempat tadi, mendiskusikan secara berkelompok, menyusun jadwal atas masalah yang disajikan. Ini juga ruang belajar 4, diskusi forum, chat, kolaboratif, dokumen, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang saya menggunakan aplikasi Trello, Bapak Ibu. Yang kedua, yang keempat adalah masing-masing ketua nanti menyajikan materinya ya. Kelompok yang bukan penyaji boleh menyampaikan materi, boleh menyampaikan pertanyaan. Nah, ini menggunakan ruang belajar 2. Bisa berupa video conference, Zoom, Meet, maupun Webex. Boleh. Tapi biasanya menggunakan Zoom juga boleh. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi juga begitu, tidak perlu Bapak Ibu menggunakan kuis atau apa, cukup kita bertanya aja, itu merupakan bentuk evaluasi apakah mereka memahami materi atau tidak. Dengan bertanya di Zoom itu sebenarnya kita juga sudah bisa mengetahui apakah mereka menguasai atau tidak materi tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu LKPD ketika mereka bekerja secara berkelompok. Nah, ini ada bentang alam, di sini ada bentang budaya. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nomor 1 itu bentuknya bagaimana, nomor 2 itu ukurannya bagaimana. Nomor 1 ini bentuknya bagaimana, ukurannya bagaimana, warnanya bagaimana, polanya bagaimana, bayangan bagaimana, sehingga kesimpulan objeknya apa untuk objek nomor 1. Demikian juga yang di interpretasi bidang budaya, nomor 1 itu bagaimana bentuknya, ukurannya, gitu. Sehingga kita bisa menyimpulkan nomor 1 itu objeknya apa ya di sini, berdasarkan kunci-kunci interpretasi atau ciri spasial yang kita tanyakan. Ini kita bisa sampaikan di ruang belajar. Jadi mereka bisa berdiskusi di ruang belajar yang keempat tadi, kerja kolaboratif. Nah, ini LKPD bentuknya analisis. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 2 citra. Nah, kita bisa melihat yang pertama, ini citra yang kedua, ada pertanyaan, kemudian mereka secara berkelompok kita tanya, mengapa pada citra 1 warna sungai tampak gelap, sedangkan di citra 2 ini sungainya sangat terang. Mengapa bisa demikian? Nah, mereka bisa menjawab. Bagaimana dengan pola pemukiman pada citra 1? Nah, ini kan pola pemukimannya berbeda. Mengapa bisa demikian? Ini analisis Bapak Ibu. Analisis itu adalah menghubungkan antar konsep. Sungai itu konsep, cerah itu konsep. Cerah dan sungai itu digabungkan, itu menjadi satu analisis atau proposisi. Analisis digabungkan menjadi analisis, menjadi satu prinsip. Prinsip digabungkan dengan prinsip akan menjadi teori. Nah, kita ajari anak kita untuk melakukan analisis. Bagaimana cara membedakan antar objek sungai dan jalan? Dilihat dari bentuk dan polanya. Di sini ada sungai Bapak Ibu, di sini ada jalan. Bagaimana perbedaannya? Nah, kita suruh mereka menjawab. Dan pertanyaan analisis berikutnya, di situ ada peristiwa meander. Nah, mengapa terjadi di gambar ini terjadi peristiwa meander? Apa yang terjadi? Itu harus menganalisis dengan berbagai macam ilmu pengetahuan sebelumnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah LKPD model proyek. Jadi LKPD, Bapak Ibu, LKPD itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah LKPD yang mengevaluasi materi. Yang kedua adalah LKPD yang berupa analisis, melakukan analisis pada suatu tema tertentu atau KD tertentu. Yang ketiga adalah LKPD yang bersifat proyek. Nah, ini yang proyek. Jadi misalkan di sini ada kita dari Google Earth, kemudian kita minta siswa untuk membuat peta jaringan jalan, membuat mereka peta penggunaan lahan. Nah, langkah-langkahnya kita buatkan dengan melakukan delineasi ya. Yang paling mudah adalah karena mereka tidak semua sekolah mempunyai komputer, mungkin delineasinya bisa dilakukan di atas kertas transparan dengan spidol permanen itu ya. Nah, mereka bisa melakukan delineasi di situ. Kemudian membuat peta penggunaan jalan, kemudian juga bisa menggunakan peta penggunaan lahan. Karena pada hasil akhir PJ untuk di sekolah, saya kira siswa harus bisa mempraktekkan membuat suatu peta dari sumber
eh, penginderaan jauh, citra penginderaan jauh. Itu saya kira. Jadi akhirnya pada akhirnya ujung-ujungnya siswa itu bisa membuat peta dari materi penginderaan jauh. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hikmah. Ini sebuah perencanaan pembelajaran PJ yang sangat komprehensif. Oke, saya rasa itu yang bisa dari 3 pemateri. Untuk selanjutnya kita